Putri kecilku yang baru berumur 5 tahun tampak semakin kecil saat dia berdiri di kaki tembok panjat tebing sementara seorang petugas remaja memeriksa ulang sabuk pengamannya. Ini kunjungan kedua kami ke taman itu, dan tempat itu lumayan ramai dikunjungi orang. Pada kunjungan pertama kami, Ruti memohon kepadaku agar diperbolehkan mencoba memanjat tembok itu. Namun, aku menolak permintaannya karena khawatir ukuran tubuhnya masih terlampau kecil untuk itu. Namun, sejak itu hidup telah berubah secara dramatis. Aku didiagnosis mengidap kanker stadium 4, dan tiba-tiba saja hidup terasa terlampau singkat untuk melarangnya mencoba. Aku berdiri di luar area berpagar sambil memperhatikan petugas tadi menghubungkan sabuk pengaman Ruti ke tali pengaman hidraulis. Pemuda itu memberikan isyarat dengan jempolnya, dan Ruti langsung memanjat. Dengan cepat dia merayapi tembok itu dengan gembira. Kadang-kadang apabila pegangan tangan berikut terletak agak jauh, dia berhenti sesaat kemudian melompat dengan berani untuk menjangkaunya. Gadis mungil ini berhasil mencapai titik tertinggi. Sementara anak-anak lain yang berbadan 2 kali lipatnya sudah mundur karena takut ketika mencapai separuh ketinggian. Aku terheran-heran melihat bagaimana putriku bisa melakukannya dengan begitu mudah dan penuh kegembiraan. Seandainya kanker adalah tembok tebing itu, aku ingin menjadi Ruti. Ketika dia mendarat di tanah kembali, aku membungkuk di atas pagar rendah. "Bagaimana kau bisa melakukan itu?" tanyaku. Aku cuma melakukannya. Jawabnya sambil mengangkat bahu, kemudian mulai bersiap-siap memanjat lagi. Sepertinya bila ingin mengetahui rahasianya, aku harus memanjat sendiri tembok itu. Aku tidak pernah lagi memanjat tembok panjat tebing sejak berusia 16 tahun. Dengan berat badan yang sudah bertambah dan berkurangnya kelenturan otot, aku bahkan ragu masih mampu melakukannya. Yang pasti, aku tidak melihat ada ibu lain berusaha merayapi tembok itu. Beberapa bulan sebelumnya, rasa malu pasti akan menghentikanku sebelum mulai. Bagaimanapun, kanker memang bisa menyebabkan hal-hal aneh dengan otak. Penyakit ini membuat kita menyadari bahwa kita sebenarnya lebih berani daripada yang kita sangka. Dengan tekad bulat, aku memasuki arena. Aku mengenakan sabuk pengaman dan remaja yang sama memasangkan tali pengamanku dan memberikan isyarat dengan jempolnya. Sementara mulai memanjat, aku merasa sangat gembira karena keberanianku mencoba hal senekat itu. Kemudian, saat baru mencapai ketinggian 3 meter, jemari tangan dan kakiku mulai kecapekan, padahal sama sekali tidak ada tempat untuk beristirahat. Kegembiraanku luruh bersamaan dengan ketakutan bakal terpeleset dan jatuh. Pemanjatan tadi sangat mirip dengan melawan kanker, perpaduan kegembiraan luar biasa dengan rasa takut. Kegembiraan ketika aku menantang kesempatan baru menyangkut kesehatan fisik maupun emosional. Rasa takut bahwa aku telah membuat keputusan yang salah atau bahwa penyakit kanker itulah yang akan menang. Namun, setiap atlet akan meminta kita berbuat sebaik mungkin. Kita tidak boleh merasa takut. Rasa takut akan mengunci otot dan pikiran kita. Supaya bisa melakukannya, kita harus tetap bersikap lepas dan tidak tegang. Hanya saja, aku tidak tahu caranya. Aku takjub melihat putriku mencapai puncak untuk kedua kalinya. Dia melepaskan pegangannya di tembok, menggenggam tali, dan mulai turun kembali. Proses penurunannya berjalan sangat lambat karena berat tubuhnya nyaris tidak melebihi daya pertahanan tali hidraulis itu. Inilah petunjuk mengapa dia tidak merasa takut. Dengan tali itu, dia tak mungkin terjatuh. Dia mungkin terpeleset, tapi tidak akan jatuh. Tubuhnya begitu ringan hingga dia bisa merasakan tali itu menopangnya sementara dia memanjat. Jika ingin berhasil, aku juga harus mempercayakan diri kepada tali itu. Karena itu aku melepaskan kekhawatiranku. Saat itu juga aku merasakan keamanan tali itu. Daya angkatnya terasa jauh lebih kuat daripada ketika aku masih berdiri di tanah. Meskipun aku turun jauh lebih cepat daripada Ruti, lajunya masih sangat berangsur-angsur. Aku sadar bahwa meskipun aku akan kaget sebentar seandainya terpeleset, aku masih akan tetap aman. Dengan rasa percaya terhadap tali pengaman yang baru kutemukan ini, aku mencengkeram tonjolan pegangan tembok dan mulai memanjat kembali. Naik 3 meter, 6 meter, 7,5 meter. Sekarang tonjolan-tonjolan itmu mulai semakin licin. Aku berpegangan erat pada tembok, tidak yakin dengan gerakan berikutnya. Rasanya seperti mengarungi air dalam sambil berusaha mengatur pernapasan dan menjaga agar kepalaku tetap di atas permukaan gejolak emosi yang mencekik dada dan leherku. Belakangan ini aku sudah sangat akrab dengan perasaan semacam itu. Perasaan sama yang kualami
Setiap kali menyadari adanya nyeri baru yang membuatku khawatir kalau kankernya telah menyebar, atau ketika aku menghadapi serangkaian pemindaian lain, rasa takut mencekam bercampur panik. Pada saat seperti itu, aku ingin agar semuanya selesai dan aku tidak harus berkubang dalam ketakutan luar biasa. Sementara aku berpegangan erat di situ, Ruti menyalipku pada putaran ketiga. Pegangannya juga sama-sama licin. Dia telah mencapai salah satu titik dengan pegangan berikut yang berada di luar jangkauannya. Aku memperhatikan sementara dia berkonsentrasi menjulurkan lidah, menata letak jemari kaki ke posisi tepat, kemudian mendorong diri dan hanya berpegangan dengan satu tangan untuk sesaat. Lompatan itu memengaruhi cara kerja tali hidraulisnya dan untuk sesaat benar-benar mengangkat tubuhnya ke atas. Rusi mencengkeram pegangan menemukan pijakan lalu terus bergerak naik. Gunakan tali itu, aku mengingatkan diri sambil meraih dengan berani. 1 pegangan, 2, 3. Aku mencapai puncak. Aku berhasil. Hari di tembok panjat tebing itu telah mengajariku menghadapi perjuangan panjangku melawan kanker. Sementara melanjutkan perjuangan itu, tali pengamanku sering menopangku. Ketika tangan dan kakiku melepuh akibat kemoterapi, saudariku menyiapkan makanan, mencuci piring, dan mengantar anak-anak tidur. Ketika aku merasa tak berdaya akibat pengobatan eksperimental, ayahku mencucikan pakaian kami dan mengawasi pekerjaan rumah anak-anak. Tali pengamanku juga telah mendukungku. Para sahabat membesarkan hatiku, suamiku mengajakku berbincang sampai berjam-jam, anak-anakku melimpahkan kasih sayang mereka padaku, dan Tuhan menyediakan penguatan rohani yang sangat kubutuhkan. Ketika hasil pemindaian, perubahan pengobatan, atau kisah-kisah menyeramkan tentang kanker meliputiku dengan ketakutan mencekam, aku terus maju sambil membisikkan kepada diri sendiri rahasia melakukan sesuatu yang sulit dan menakutkan. Gunakan tali itu. Terima kasih telah menonton cerita inspiratif ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan, keberanian, dan keyakinan. Meskipun tantangan terasa besar, kita mampu mengatasi jika kita percaya pada diri sendiri. Jadi, apa yang ingin Anda lakukan sekarang? Bagikan kisah Anda tentang melebihi batasan dan menemukan keberanian dalam komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingatlah selalu gunakan tali itu.